Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa ya untuk melanjutkan pembahasan kita ya terkait dengan kupas tuntas ya kata-kata pelik yang ada di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surah Yunus ya, surah Yunus ayat 24 ya. Sebentar ya, ada. Ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya, pekan lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surah Yunus ya. Ini surah Yunus ya, betul ya. Surah Yunus ayat 24. Hari ini kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai ya karena sudah jam 1 juga. Kita langsung mulai untuk selanjutnya ini setelah dari ayat 24 ini untuk kata-kata pelik yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah di surah Yunus ayat 31 ya. Surah Yunus ayat 31. Nah, ini ayatnya ya, surah Yunus ayat 31. Ya, lafadz yang sering dianggap pelik itu ada di sini ya, di yudabbirul amro ya, yudabbirul amro. Ya, ini lagi-lagi kita bertemu di sini dengan pertemuan dua huruf sukun ketika waqaf ya, pertemuan dua huruf sukun ketika waqaf. Nah, maka seperti biasanya ya, yang pertama ini kebetulan dua-duanya ya antara huruf mim dengan huruf ro, ini keduanya memiliki sifat tawasub ya. Maka ya tinggal kita tunaikan saja kedua-duanya, tawasudnya ditunaikan. Kemudian setelah itu, nah ini ada agak khusus karena dia berhenti pada
huruf ro ya. Huruf ro-nya kita wakaf sehingga menjadi sukun. Nah, ini huruf ro yang sukun, ya, dia posisinya berhubungan dengan fathah pada huruf hamzah ya di depan huruf mim. Maka dia ro sukunnya dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal. Maka er ya, bukan tapi er ya. Hmm. Yudabbirul amr. Amr ya, bukan amr tapi amr. Amr ya, ya begitu. Jadi caranya bagaimana? Ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, yaitu dengan menaikkan sini ya pangkal lidah. Jadi memang huruf ra ini dia huruf yang khusus ya, huruf khusus dia apa namanya bisa tebal, bisa tipis ya. Tergantung kondisinya. Bahkan nanti kalau kita belajar qiraat yang lain itu kondisinya juga berbeda ya. Di sini dibaca tebal, di sana dibaca tipis ya, atau sebaliknya. Ya, maka ini huruf yang agak spesial ya, huruf ra ini ya. Bahkan kalau di kelas ya kita ada bab khusus ya membahas tentang ahkamu ra ya. Membahas tentang huruf ra itu menjadi bab khusus tersendiri. Ya, itu untuk lafat pelik di ayat 31. Kita lanjutkan. Ini dari 31 langsung ke 41. Nah, jadi kalau ada yang dianggap sulit ya, dari misal 32 sampai 40, ya, jadi bisa ditanyakan ya. Kalau enggak ada, seperti biasanya kita ikut saja yang ada di buku. Yunus 41. 41. Mana? Nah, di sini ya. Nah, di wa ana bariun. Nah, ini lafat peliknya kadang di sini ya, pada lafat ana ya, pada lafat ana. Nah, di sini terdapat eh, bulatan ya, ada bulatan ya. Ini bulatan lonjong ya, bulatan lonjong. Jadi ini adalah namanya tanda sifir ya, tanda sifir ya. Sifir itu nanti ada dua ya. Yang pertama itu bulatan yang seperti ini, yang lonjong begini. Yang kedua adalah bulatan penuh ya. Jadi dia bulat 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 penuh ya, tidak lonjong ya. Seperti seperti lingkaran begitu. Nah, untuk bulatan yang lonjong begini, ini namanya sifir mustapil. Nah, ini sifir itu tanda bahwasanya huruf tersebut ketika ada tanda sifir itu tidak dibaca. Nah, jadi kalau bulatannya lonjong seperti ini, dia ketika diwasol, ya, berarti ketika lafat ana disambung dengan bariun, maka ini sifirnya ini berfungsi sehingga ini alifnya tidak dibaca. Nah, sehingga nunnya dibaca pendek wa ana bariun. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia wasol ya, kita berhenti di sini, wakaf. Nah, ini kalau sifirnya lonjong begini, nah ini baru alifnya terbaca. Terbaca dengan wa ana. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau kita ketemu dengan tanda sifir yang bulatan seperti lingkaran ya, yang tidak lonjong, dia dalam kondisi apapun tetap tidak dibaca. Ya, jadi mau wasol, mau wakof, ya dia tetap tidak dibaca. Tapi kalau lonjong begini, kalau wasol dibaca,
Kalau wasol tidak dibaca, kalau wakof baru terbaca. Nah, ini beberapa juga masih agak bingung ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Tinggal ini saja ya, kebiasaan. Jadi ini saja di ayat 41 yang dianggap pelik adalah di tanda sifir ini. Dan ini nanti ada ya. Di surah Al-Kafirun juga ada ya, sama seperti ini. Nah itu kalau kita sudah hafalkan nanti bisa mengingat-ingat dari situ ya. Kemudian lanjut dari 41 terus ke mana? Ke 51. Ya, 51. Nah, 51 ini khusus ya. Ini nanti bahasannya ada di kaidah Fars ya. Atau kalau eh, sebagian besar menyebutnya dalam eh, apa namanya? Bukan ya. Ini kalau kita mendapatkan materi ini biasanya di hukum-hukum mat ya. Nanti. Jadi ketika membahas tentang jenis-jenis mat ya. Tapi memang di pembahasan yang lanjutan ya ini masuk juga ke kaidah yang khusus ya. Nah, jadi sini di sini ada mat badal ya ini. Ada mat badal. Mat badal bertemu dengan lam ya. Ya. Mat badal bertemu dengan lam yang sukun. Nah, sehingga kalau kita memahami rumus al-jauf ya, ketika al-jauf bertemu dengan tasdid atau sukun, maka dia dibaca panjang 6 harokat. Nah, jadi di sini pada mad badal bertemu dengan lam yang sukun, nah, maka dia dibaca 6 harokat. Berarti dia masuk dalam kategori mad lazim. Ya, mad lazim. Mad lazim karena tandanya sukun berarti dia ringan. Berarti mad lazim mukhaffaf. Ya. Nah, karena dia kemudian ini terjadi dalam sebuah kalimat ya. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia, jadi ini kalimat dalam bahasa Arab itu maksudnya kata ya. Jadi ini terjadi dalam sebuah kalimat atau sebuah kata, sehingga namanya menjadi mad lazim mukhaffaf kilmi ya atau kalimi. Jadi mad lazim yang dibaca 6 harokat secara ringan yang terjadi pada kalimat atau sebuah kata. Maka di sini jangan di apa namanya diperberat ya, jangan dibuat seperti mutsaqal. Jadi ringan saja. Al-ana. Nah, jadi tidak ada semacam penekanan khusus ketika membaca, karena memang di situ ya ringan ya, membacanya mudah, tidak tidak berat. Nah, kadang malah tertukar biasanya ya, yang harusnya itu mukhaffaf malah menjadi mutsaqal, yang mutsaqal malah menjadi mukhaffaf. Nah, maka ini perlu diperhatikan ya. Di sini ringan dibaca dengan 6 harokat. Nah, itu pembahasan yang umumnya di kita dapati ya di ilmu yang secara umum dipelajari. Namun di sini ya kalau kita lihat dari struktur ya, dari struktur kalimatnya atau struktur lafadznya begitu. Nah, di sini kan ada hamzah istifham ya, ada hamzah istifham
Kemudian di sini ada hamzah wasol ya di lafadz al-ana ya di lafadz al-ana. Ya, maka di situ terkumpul ya terkumpul dua hamzah. Nah, terkait pembahasan hamzah ini memang sangat istimewa ya. Nanti kalau kita belajar di riwayat-riwayat yang lain ya bab pertemuan dua hamzah ini luar biasa ya. Cara membacanya macam-macam. Tapi kalau di riwayat kita ya, di riwayatnya Imam Hafs min Thariq Syatibiyah dari Imam Asim. Nah, di sini selain dia dibaca dengan 6 harokat yang tadi sudah dicontohkan, nah dia karena ada pertemuan dua hamzah yang di sini ada konsep untuk meringankan hamzah yang kedua karena tidak mungkin dihilangkan. Kalau dihilangkan akan merubah makna, maka selain dibaca 6 harokat, nah, di sini ada wajah yang lain atau cara membaca yang lain, yaitu dengan tashil, ya, yaitu dengan diringankan menjadi al-ana. Nah, jadi itu cara yang kedua. Jadi cara yang pertama dengan mad lazim tadi, yang kedua dengan tashil. Ini untuk surah Yunus ayat 51. Terus kita bacanya bagaimana? Ya tinggal diulang saja begitu kan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala keduanya ya dibaca semuanya ya. Tidak ada masalah ya dan itu sesuatu hal yang wajar yang sering dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu ya. Cuman sekarang jarang dilakukan oleh ulama-ulama zaman modern sehingga banyak yang terasa asing ya, ketika ada bacaan-bacaan yang kok begini, kok begitu ya. Maka ini perlu kita kembalikan lagi agar kita tidak asing dengan bacaan-bacaan yang ya memang sudah dicontohkan dan itu ada dan tentunya sahih ya. Artinya bisa digunakan untuk tilawah ataupun untuk bacaan sholat. Kemudian lanjut seri 51 lanjut ke 52. 52. Nah, di sini ya. 52 lafat yang dianggap pelik itu ada di lafat al-khuldi ya, al-khuldi. Nah, di sini biasanya ini juga ada pertemuan dua huruf sukun ya, yaitu lam dengan dal. Ya, beberapa sering kita dapati. Nah, membacanya masih seperti ini ya. Azabal khulad. Ya, khulad. Nah, khulad. Nah, jadi kalau dibaca dengan seperti itu, berarti dia lamnya yang mantul ya. Lamnya yang ada kolkolahnya. Padahal lam tidak ada kolkolah dan kolkolahnya itu justru ada di huruf dalnya. Maka bukan al-khulad ya, tetapi al-khuld. Al-khuld. Ya, jadi tunaikan lam sukunnya, tawasudnya tunaikan, kemudian setelah itu tunaikan dal yang sukun yang qalqalah tanpa memantulkan lam. Al-khuld. Tapi juga jangan berlebihan. Nanti berlebihan menjadi al-khuld. Nah, kalau de begitu, nah ini jadi berlebihan. Karena setelah huruf dal ini tidak ada harokat tidak harokat. Tidak ada huruf hamzah. Sebentar ya.
Nah, jadi kebanyakan orang, kita lanjutkan lagi ya. Kebanyakan sebagian sahabat kita membaca qalqalah. Nah, ini memantulkan huruf yang qalqalah itu agak berlebihan sehingga muncul huruf hamzah setelah huruf yang qalqalah menjadi adzabal khuld aj ajra, nah, gitu kan. Kemudian eh, ab ab waba, nah, itu ya, kurang kurang sesuai ya, kurang tepat. Jadi tidak ada hamzah di situ, maka ya jangan diucapkan, jangan dikeluarkan. Nah, ini untuk ayat 52. Sekarang selanjutnya adalah ayat 5 dari 52 ke 53. Ya. 53 ini lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini ya. Di sini yaitu pada lafadz ahakun huwa ya. Ahakun huwa. Nah, ketika wakaf, maka ini perlu diperhatikan ya bahwasanya konsep wakaf itu huruf terakhir disukunkan. Nah, maka ini wawunya disukunkan. Karena masih ada yang kita temukan ketika wakaf pada huruf waw dan huruf ya itu seringkali tidak disukunkan ya, tetap diberikan harokat. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kalau kita wakaf di sini, maka waw yang fathah dirubah menjadi sukun, sehingga di sini ada waw sukun setelah dhammah. Berarti dia berubah menjadi mat asli ya atau mat tabi'i, berarti dibaca dengan kadar dua harokat ahakun hu ya hu, nah, seperti itu. Nah, yang perlu juga diperhatikan di sini, di sini, walaupun di buku tidak ada ya, tapi ini kebetulan ya. Kebanyakan orang ketika membaca huruf yang ini kan huruf qalqalah ya, huruf qalqalah yang bertasydid, itu sebagian besar masih ada yang diberikan penekanan ya. Ahak pun hu, nah, begitu. Nah, padahal itu tidak tidak sesuai ya, tidak sesuai. Di situ tidak ada kaidah an-nabr ya, tidak ada kaidah nabr. Semua huruf qalqalah yang bertasydid tidak perlu dibaca dengan nabr, cukup ditunaikan jeda huruf qalqalahnya saja. Ahaku ya, tidak perlu sampai ahaku. Ya, begitu. Itu terlalu berlebihan. Tapi itu yang sering ya. Sering kita dapati, sering kita dengarkan, dan sering dibaca. Jadi mungkin di sini kelewatan ya, jadi tidak disebutkan. Tapi ini sering kita dapati. Maka sekalian ini kita sampaikan agar menjadi perhatian bagi pembaca semuanya. Nah, itu di ayat 53 ya, 53. Oh, ini masih 53 lagi. Ini ya yang tadi saya sampaikan ya, ternyata ada tapi di sini ya. Hmm. Yaitu ketika wakaf ya. Ketika wakaf di innahu lahakun, nah, maka ini nggak perlu dinabar ya. Innahu lahakku.
nggak perlu seperti itu. Karena kita sering mendapati ketika orang membaca surah Al-Lahab ya, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, begitu kan. Jadi ada wa tab. Nah, padahal nggak perlu seperti itu ya. Cukup WhatsApp, WhatsApp, bukan WhatsApp ya. Nah, termasuk di sini juga sama ya. Bukan lahak kok, tetapi lahak kok, lahak kok. Nah, biasa itu kan. Dan itu yang pertama ya, tidak perlu diberikan tekanan berlebihan di sini karena memang secara talakinya nggak pernah kita dapati. Dan dari segi teori pun juga tidak ada teori yang mengatakan seperti itu dari banyak kitab yang membahas tentang tajwid. Nah, saya nggak tahu ya muncul muncul eh, perilaku seperti itu dari mana ya? Kemungkinan karena ini ya, karena sebutan dari tingkatan-tingkatan kolkolah ya. Ada kolkolah sugro berarti dia kecil, pantulannya kecil. Kemudian kolkolah kubro berarti lebih besar pantulannya. Dan di sini ada kolkolah akbar sehingga pantulannya lebih besar, lebih mantap sehingga diberikan tekanan. Padahal nama itu hanya untuk membedakan ini saja, kondisi di tempat terjadinya kolkolah. Ya. Untuk bunyinya sama ya, nggak ada bedanya. Nah, itu terjadi seperti itu biasanya karena kita belajar tanpa guru. Ya, jadi hanya menginterpretasikan sesuai apa yang sudah kita pahami. Oh kecil, oh besar, oh paling besar. Sehingga kemudian otomatis di dalam otak kita menginstal kalau kecil begini, kalau besar begitu, kalau lebih besar berarti seperti itu. Ya, padahal tidak selalu begitu. Dan dalam ilmu tajwid banyak sekali ya istilah-istilah seperti itu yang ketika dijelaskan, nah tidak letterlek seperti apa yang tertulis dalam istilahnya. Itu hanya untuk membedakan posisinya saja. Nah, maka memang betul ya nasihat dari guru-guru kami kalau belajar tajwid itu tidak bisa otodidak ya, tidak bisa otodidak. Dia harus berguru ya, dia harus berguru. Mau tidak mau harus berguru. Tidak akan mendapatkan bacaan yang sempurna seseorang yang dia belajar tanpa guru. Dan itu saya alami ya dulu ketika apa namanya? Ketika di awal-awal dulu saya pun juga sama ya belajar tajwid itu ya modalkan otodidak ya baca buku kemudian dengar audio dan sebagainya begitu. Tapi ternyata ya banyak sekali kesalahan yang saya alami ya ketika kemudian Allah membuka hidayah sehingga kemudian membuat saya kemudian berazam untuk mencari guru dan juga untuk bertalaki, kemudian terbuka semua ya, terbuka semuanya. Oh, ternyata seperti itu. Sehingga memang penting ya kita belajar itu didampingi dengan guru ketika belajar tajwid ya, tidak bisa otodidak. Nah, ini di ayat Yunus 53. Jadi di sini tidak perlu ditekan berlebihan ya, walaupun namanya kolkolah akbar ya, tetap ya, mau apapun namanya ya terserah ya. Intinya bacaannya ya sama kolkolahnya ya begitu. Nah itu Yunus 53. Kemudian kita lanjutkan di Yunus berapa ini?
Yunus 55. Yunus 55. Nah, ini beberapa kali sudah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa ya untuk sebagai pengingat kembali. Nah, di sini ada lafadz wal ardi. Kita bertemu lagi dengan pembahasan pertemuan dua huruf sukun ketika wakof. Nah, apabila wakof, ya huruf bodnya ini, ya huruf bodnya ini harus dibaca, ya harus dibaca. Tidak boleh disamarkan, apalagi dihilangkan, ya tidak boleh disamarkan, apalagi dihilangkan. Karena ini jelas-jelas tertulis di dalam rosem. Maka ini tidak bisa dibaca dengan samar karena ketika samar itu ada potensi tertukar dengan huruf yang lain atau justru malah hilang seperti itu. Maka untuk konsep ini ya ikhfa bil maknal jadid, nah itu tidak bisa kita praktekkan ya. Nah, kami tidak bisa mempraktekkan itu ya. Nah, jadi ikhfa bil maknal jadid itu kan sudah terkenal ya teorinya. Salah satu contohnya di sini ya, di wal ardi. Nah, itu kalau ada pertemuan dua huruf sukun di huruf-huruf tertentu, ya, saya nggak hafal hurufnya apa saja, tapi contohnya ada di sini. Maka huruf yang kedua itu dibaca dengan ikhfa, artinya dengan tidak jelas ya, dengan samar, sehingga yang mendengar hanya dirinya sendiri. Ya, ini tentu bertentangan ya dengan apa yang sudah kita pahami dengan sifat-sifat huruf, bahwa huruf yang tertulis di dalam Al-Quran selama dia tidak ada kaidah untuk dihapuskan, maka dia harus dibaca sempurna sesuai dengan sifat-sifat yang menyertainya. Maka di sini nggak bisa kemudian kita samarkan ya, nggak bisa ya. Walaupun teori itu sudah terkenal ya, bahkan sudah masuk di SD-SD begitu ya. Ada juga ya kemarin peserta tahsin kami, ya, kebetulan guru SD juga. Nah, di sekolah beliau ada gitu kan materi Ikhfa bil Maknal Jadid yang diajarkan ke siswa-siswanya. Ya, nah setelah itu baru baru paham ya beliau. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa tidak semua teori itu di dalam pembacaan Al-Quran itu bisa dipraktekkan ya. Harus dikonfirmasi dengan talaki. Jadi walaupun ada teorinya ya, dengan walaupun kami juga kurang paham ya, teori itu referensinya dari mana, gitu. Walaupun ada teorinya, walaupun mungkin teorinya sudah terkenal di mana-mana, tetapi hasil talakinya kita tidak mendapatkan. Nah, maka ya itu cukup menjadi teori saja, begitu ya. Cukup menjadi teori saja ya, tidak bisa dipraktekkan. Dan ini yang dipesankan guru-guru kami ya, bahwa di sini tidak ada kaidah ikhfa bil maknal jadid. Dua-duanya harus dibaca secara sempurna. Dan itu pun juga yang dinasihatkan dari guru-guru beliau. Yang guru beliau juga didapatkan dari guru-gurunya lagi ya. Bahkan dulu Syekh Samir ya pernah datang ke Indonesia ketika memimpin surat pun juga sama ya. Ketika itu membaca surah apa saya lupa. Wakaf seperti ini ya terbaca dengan sangat jelas ya. Tidak ada yang samar sama sekali. Nah, sehingga ya kemudian itu tidak pernah kita praktekkan dan ini kita sampaikan kepada orang-orang yang belajar kepada kami.
ya agar ya dikembalikan ya, dikembalikan bahwa setiap huruf yang sudah tertulis rosemnya di dalam Al-Quran dan tidak ada kaidah untuk menghapus atau tidak dibaca, maka harus dibaca dengan jelas. Itu kaidah umumnya seperti itu. Beda seperti tadi ya, misal yang di lafat ana tadi, nah itu memang ada alifnya tapi kemudian ada tanda sifirnya, nah, maka tidak dibaca. Nah di sini nggak ada tanda apapun, ya, nggak ada tanda untuk menyamarkan, nggak ada tanda untuk menghapus, ya, nggak ada tanda untuk dari segi teori juga secara umum nggak ada juga ya. Nah, maka ini harus dibaca secara utuh. Nah ini termasuk peringatan ya, karena banyak yang praktek praktek teori itu yang kebetulan ketika dipraktekkan potensi mengubah huruf dot ini begitu besar ya, sehingga terbaca wal aru. Mana dotnya? Nggak ada begitu kan. Mungkin ya kan yang dengar saya sendiri begitu kan. Lah antum itu sedang baca di hadapan orang atau enggak itu kan. Kalau kita sedang baca di hadapan orang ya berarti orang itu ya harus mendengar begitu kan. Nah itu konsepnya begitu. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Nah, setelah itu di sini juga kita berpindah lagi ya. Tadi bab teori tadi sudah kita tuntaskan, itu tidak kita praktekkan. Tapi kalau antum ada yang mempraktekkan ya ya silahkan ya. Itu apa namanya eh, sesuai dengan hati nurani masing-masing ya. Tapi kalau dari hasil talaki yang kami dapatkan ke beberapa guru sampai hari ini belum ada yang mempraktekkan bacaan seperti itu. Yang kedua, ini huruf dot. Ini kan dia punya sifat rokhawah dan juga istiqolah. Kemudian huruf ro-nya ini tawasut. Maka timbangannya harus berbeda. Kalau timbangannya sama, nah ini juga potensi merubah huruf dot menjadi wal arub. Nah, mana rokhawahnya? Nah, kok jadi syiddah dan terkesan suaranya menjadi huruf T. Padahal jelas-jelas ini bukan huruf T ya. Ini hurufnya bod. Au, il, u, au. Nah, au. Wal ar au. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau disambung berarti ya wal ar wal ar au. Nah, wal aru. Nah, seperti itu. Dan di sini termasuk huruf yang cukup sulit ya. Kita mendampingi talaki beberapa sahabat berkali-kali bertemu lafadz ini dari Al-Baqarah ya sampai berpindah surat belum bisa ya. Diulang lagi sepekan dua pekan masih belum bisa ya, nggak ada masalah ya. Yang penting komitmen terus untuk belajar dan berlatih ya. Masalah bisa tidak bisa itu urusan Allah ya. Yang penting tidak putus asa, tidak berhenti belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, kita termasuk dalam orang yang diperingatkan oleh Imam Ibnul Jazari, yang mana dia membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, sehingga dia berdosa. Karena sudah tahu nggak bisa, nggak mau belajar. Nah, itu kan sama seperti orang-orang jahil ya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa, kita belajar ya, terus berguru, tetap nggak bisa terus berguru, maka insya Allah ketika kita membaca dan kita belum bisa dan melakukan kesalahan, itu terhitung sebagai dua pahala. Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala sulitnya belajar. Jadi yang perlu difahami itu ya.
Hadis yang mengatakan orang yang membaca dengan terbata-bata, dengan tidak lancar mendapatkan dua pahala, itu ada syaratnya. Bukan kemudian setiap orang yang dia tidak lancar mendapatkan dua pahala, tidak ya. Nah, syaratnya apa? Ya tadi itu, dia mau belajar ataukah tidak. Nah, kalau dia kemudian mengazamkan diri untuk belajar dan terus belajar sampai bisa, maka selama dia masih belajar, masih berguru, belajar itu artinya ya berguru ya, bukan tadi ya, bukan belajar otodidak ya. Karena kalau otodidak pasti tidak ada yang mengkoreksi begitu kan ya. Jadi ini kalau apa namanya, guyonan, para para guru itu kalau ingin bacaannya lancar ya sudah baca sendiri saja, pasti nggak ada yang ngoreksi, itu pasti lancar seterusnya begitu kan. Nah maka belajar Quran nggak bisa sendiri ya. Nah, maka ketika dia belajar, dia berguru, kemudian dia masih belum bisa membaca dengan baik dan benar, insya Allah dia mendapatkan dua pahala. Tapi ketika dia berhenti belajar, mencukupkan dengan bacaan yang seperti itu, maka itu terjatuh kepada apa yang apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Jazari. Dan ini disepakati oleh jumhur ulama seperti itu, ya. Kecuali ulama-ulama tertentu yang wallahu alam ya, bagaimana apa namanya, pendapatnya yang kadang membuat kita jadi bimbang ya, karena ada sebagian yang mengatakan tajwid tidak wajib ya. Bagaimana bisa beliau mengatakan tidak wajib, padahal di situ ada pembelajaran huruf per huruf. Padahal kita tahu kelirunya satu huruf menyebabkan kelirunya makna. Begitu kok bisa bilang tajwid tidak wajib. Nah, maka kita juga harus perlu memilah-milah ya, mana yang sesuai, mana yang tidak ya. Kalau hurufnya satu tertukar saja itu berakibat fatal, ya, ya berarti tajwid itu ya wajib gitu kan. Karena tajwid mempelajari huruf per huruf bagaimana agar bisa diucapkan tidak tertukar. Nah, itu sedikit nasihat ya, untuk kita semuanya, dan semoga bisa menjadi pengingat sekaligus juga penyemangat agar kita istiqomah, agar kita punya komitmen untuk belajar ya, untuk berikhtiar menyempurnakan ya bacaan kita. Kalau sudah disempurnakan, maka ikhtiar selanjutnya adalah menyambungkan ya, menyambungkan atau menyandarkan bacaan kita dengan cara bertalaki ya, bertalaki dengan guru dari Al-Fatihah sampai dengan Anas ya. Minimal satu kali ya. Kalau maksimalnya berapa? Ya berkali-kali gitu kan. Kalau kami dan guru-guru kami berazam ya, talaki itu ya sepanjang hayat begitu kan. Baik sudah bisa atau belum ya, karena itu dulu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Beliau bertalaki kepada malaikat Jibril itu sepanjang hayat ya, sampai beliau wafat. Para sahabat pun juga sama ya. Bukan berarti para sahabat itu bacaannya tidak benar ya. Justru beliau itu bacaannya paling fasih di antara kita begitu kan. Tapi ya memang begitulah. Al-Quran diturunkan dengan cara talaki dan musyafahah. Maka itu harus dijaga bagi orang-orang yang memahami tentang keutamaan Al-Quran. Nah, lanjut. Dari ayat 55 surah Yunus, kita berlanjut ke ayat berapa ini? 59. Nah, 59 ya ini sama seperti yang tadi.
Nah, di lafat ini ya, di lafat qul Allahu. Nah, di sini ada mat badal ya, mat badal di sini. Nah, mat badal bertemu dengan tasdid. Nah, ketika kita berpedoman pada rumus al-jauf, nah, jadi kalau di kelas kita bab pertama membahas tentang al-jauf ya. Al-jauf kita kupas sampai tuntas ya dari awal sampai bab-bab yang berhubungan dengannya. Nah, ketika al-jauf bertemu dengan tasdid atau sukun seperti yang tadi ya, yang sebelumnya, maka dia dibaca 6 harokat. Nah, di sini ada al-jauf ya, fathah berdiri ya, bertemu dengan tasdid pada huruf lam ya di lafzul jalalah. Maka di sini masuk dalam kategori mat lazim ya, mat lazim. Dibaca panjang 6 harokat. Nah, di sini ada tasdid ya, ada tasdid berarti dia terjadi idgham ya. Cuman ini memang ada perbedaan ya. Ada di beberapa buku buku tajwid ya atau kitab-kitab tajwid. Lafat ini masuk ke dalam mad lazim mutsaqal kalimi ya. Tetapi di buku yang lain ya, ini masuk dalam eh, kategori mad farqi ya. Nah, mad farqi. Ya, terus mana yang betul? Ya, dua-duanya bisa diambil ya. Itu adalah khilaf di antara para ulama terdahulu. Sehingga ya tidak perlu diperdebatkan ya. Mana yang paling betul ya. Ya, semuanya betul ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Ada dua pandangan. Nah, cara membacanya ya dia dibaca 6 harokat ya. Allahu. Nah, begitu. Nah, itu wajah yang pertama. Jadi ini seperti yang tadi. Di sini ada dua wajah, ya, dua wajah. Ya. Yang pertama dengan badal, ya, dengan badal 6 harokat atau yang kita sering kenal dengan mat lazim atau kalau tadi ada yang mengatakan juga di sini sebutannya mat farki, ya, nggak ada masalah, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan meringankan hamzah yang kedua. Karena di sini kan ada dua hamzah ya, sebenarnya tulisan aslinya, ya, tapi ini sudah dibadalkan, ya, sehingga di sini dibaca dengan meringankan hamzah yang kedua. Karena kalau dihilangkan hamzah yang kedua nanti artinya akan berubah. Jadi tidak bisa dihilangkan walaupun hamzah keduanya itu hamzah wasol ya. Sehingga di situ terjadi cara membaca yang kedua yaitu dengan meringankan hamzah yang kedua yaitu dengan tashil Allahu ya. Qul Allahu. Ya, jadi di sini kalau ingin mempraktekkan dua-duanya ya tinggal diulang saja 2 kali ya. Nggak ada masalah ya. Syekh Aiman itu termasuk eh, yang senang dengan mengulang bacaan. Ini kata guru kami ya. Saya belum pernah melihat secara langsung ataupun dari rekaman beliau. Tapi guru kami mengatakan beliau itu suka mengulang bacaan-bacaan Quran yang memiliki dua wajah, baik ketika tilawah ataupun ketika sholat. Nah, itu. Dan para sahabat pun juga begitu. Maka kita pun juga kalau mau itiba juga nggak ada masalah di situ, ya, biar nggak lupa, gitu. Karena kan lafadz ini jarang kita temukan ya. Kalau kita khatamnya sebulan sekali, ya berarti ketemu ini sebulan sekali, gitu kan. Tapi kalau khatamnya setahun sekali, nah ini ketemu ini setahun sekali, begitu kan.
Nah, maka setahun sekali itu kalau tidak diperhatikan, tidak dipraktekkan, tidak diberikan catatan, seringkali lupa. Bahkan kemarin ketika kita mendampingi talaki ya, baik yang kelas ataupun yang privat, ya, sampai di Al-An'am ya, itu juga ada yang seperti ini. Dengan lafadz yang lain ya tentunya itu sudah lupa ya padahal belum ada 1 tahun ya. Jadi setelah pembelajaran kelas selesai ya kemudian mereka lanjut ke step berikutnya yaitu talaki. Nah, sampai pada lafadz yang seperti ini ternyata sudah lupa padahal belum ada 1 tahun ya masih beberapa bulan sebelumnya pembahasannya. Nah, itulah pentingnya kita punya sebuah ini ya catatan seperti nasihatnya Imam Syafi'i ya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, begitu kan. Ikatlah ilmu dengan menulis dan atau ya ikatlah ilmu dengan mengajarkan. Dengan kita mengajarkan maka kita akan semakin melekat di dalam pikiran kita gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah mengajarkan, nggak pernah mencatat, ya, nggak pernah di murojaah, ya pasti lupa begitu kan. Karena manusia memang sifatnya pelupa. Nah, itu sedikit tambahan saja ya untuk nasihat pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu di ayat 59 di sini bisa dengan 2 wajah, yaitu badal 6 harokat dan tashil meringankan hamzah yang kedua. Selanjutnya lafat pelik di surah Yunus ini ada di ayat 68. Ini melompatnya agak panjang sekarang ya. Tadi kan 1 2 ayat. Nah ini ada sedikit lebih lebar. 68. Nah ini 68 mana ini? Nah di sini. Nah ini juga cukup menarik ya. Ketika kita bertemu dengan ya yang bertasdid. Nah di sini ya. Nah, ini seperti tadi ya, masih banyak ternyata yang kita dapati ya ketika mendampingi talaki ataupun ketika menghadiri ya forum-forum eh, tahsin yang ketika kami diundang. Masih banyak yang ketika pada wakaf pada ya atau wau itu harokatnya masih terbaca seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya ya. Nah, di sini kadang dhammahnya masih terbaca. Padahal dia wakaf di situ ya. Dia wakaf. Kalau wasol ya memang harus dibaca ya. Tapi kalau wakaf kan dia kondisinya harus sukun begitu kan. Nah, maka ketika sukun jadi kesalahan yang sering terjadi ya ya-nya tidak disukunkan. Kesalahan kedua, ya-nya sudah sukun, ya. Ya-nya sudah sukun, tetapi tasdidnya tidak tertunaikan. Nah, ini juga menjadi PR yang cukup intensif, ya. Karena ini perlu menjadi perhatian betul ya, tasdid di sini ini. Sebab huruf ya itu, ya, huruf ya itu dia kan ada 2 model ya, ada 2 model. Yang pertama itu ya yang keluar dari al-jauf ya, dari rongga mulut yaitu keluarnya huruf-huruf mad. Kemudian ya yang satunya lagi adalah ya yang ada di alisan ya, yang ada di alisan yang itu
kita kenal ya yang berada di deretan huruf hijaiyah. Nah, huruf tasdid di sini ini berperan penting untuk membedakan dua huruf ya tersebut. Nah, yang di sini itu ya yang mana begitu kan? Apakah ya mat yang ada di rongga mulut atau al-jauf ataukah ya asli yang ada di al-lisan begitu kan? Nah, kalau kita cermati di sini ya-nya itu adalah ya asli. Sehingga di sini adalah ya yang ada di al-lisan. Maka ketika dia ya yang ada di al-lisan dan kemudian diberikan tanda tasdid, maka dia ada kaidah yang namanya an-nabr tadi ya. Sudah kita singgung tadi. Maka ketika ada nabernya, ya dia harus dibaca dengan adanya penekanan. Untuk apa? Agar tidak tertukar dengan ya yang ada di al-jauf. Misal seperti ini, kalau dia tidak ditunaikan nabernya, huwal ghani, ya, huwal ghani. Nah, itu kan seperti ya sukun setelah kasroh. Berarti ya yakmat di situ. Padahal di situ bukan yakmat, tetapi ya yang asli yang ada di alisan. Maka biar tidak tertukar karena kalau hurufnya itu rawan mak ya, nanti jadi artinya bisa berubah, maka tasdidnya perlu diberikan sedikit tekanan. Huwal ghani. Ghani. Ya, seperti itu ya. Bukan huwal ghani, tetapi huwal ghani. Ya, ghani. Nah, seperti itu ya. Itu pentingnya tasdid yang ada di huruf ya dan huruf waw ya. Tapi tasdid yang asli ya, bukan tasdid yang muncul karena sebab yang lain. Nanti itu beda kaidahnya, beda cara membacanya. Ya, itu di ayat 68. Nah, ya, satu lagi mungkin ya, tambahkan lagi satu lagi di ayat 72 ya. Setelah satu lagi terus kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada ya silahkan. 72 mana? Nah, ini ya 72. 72 pada lafadz ini ya. Ajrin. Ya, ajrin. Di sini ah, lagi-lagi pertemuan dua huruf sukun antara huruf jim dan huruf ro. Ya, huruf jim dan huruf ro. Ya. Huruf jim itu sifatnya dia syiddah. Kemudian juga ada sifat yang lain yaitu qalqalah. Kemudian ro itu sifatnya tawasut. Nah, maka timbangan antara jim yang syiddah dengan ro yang tawasut tentu berbeda. Maka jangan dibaca dengan ajur. Ajur. Nah, kalau begitu timbangannya sama ini ya. Nah, timbangannya sama. Jadi huruf ro harus di apa namanya? Timbangannya harus ditunaikan tawasutnya dan ini ro-nya kan dalam kondisi sukun. Nah, bukan kasroh ya, karena kan dia dalam kondisi wakaf, maka roknya dibaca dengan tafkhim ya, atau tebal. Maka bukan tapi er, Nah, pangkalnya dinaikkan. Nah, begitu. Tapi kalau diwasol maka roknya tipis ya atau tarqiq. Karena roknya berharokat kasroh ya. Di dalam
di sini kasroh tanwin ya. Nah, tapi kalau kondisi wakaf ya berarti jadi sukun, maka roknya terbaca tebal. Berarti terbaca dengan min ajru. Min ajru. Nah, ajru. Nah, jadi bukan ajur, tapi ajru. Nah, jadi timbangan syiddah dengan timbangan rokhwah itu kerasa, begitu kan ya, kerasa. Nah, ini sedikit cerita pas saya membuat apa video short ya, ada di YouTube ya, ketika memberikan contoh ini ya antara timbangan yang syiddah dengan rokhwah. Ada yang komen kok sama saja gitu kan ya. Ya mungkin berarti ini ya perlu dilatih pendengarannya ya. Padahal yang lain juga mengatakan beda gitu kan. Nah, memang kadang begitu ya. Kita kadang ketika mendengar karena kita mungkin belum peka atau mungkin kita belum begitu bisa merasakan perbedaan-perbedaan kecil, nah dianggapnya eh, semua itu sama begitu ya. Sama seperti kalau kita nggak paham tajwid ya, orang yang membaca dengan irama yang bagus itu dikatakan dia fasih ya. Padahal kalau kita dengarkan secara seksama ya, belum tentu yang iramanya bagus itu tajwidnya betul. Bahkan seringkali kita dapati iramanya bagus, ternyata tajwidnya amburadul ya. Harusnya panjang, baca pendek, harusnya dua, malah dibaca empat harokat, yang enam malah dibaca panjang sekali ya. Mat aritnya nggak konsisten itu kan. Tapi orang awam melihat komennya luar biasa ya, Masya Allah, bacaannya bagus gitu kan. Bagus dalam artian iramanya ya, tapi tajwidnya ternyata rusak itu kan. Maka ini juga perlu menjadi PR ya buat umat muslim ya. Bacaan yang fasih itu bukan bacaan yang berirama, tetapi bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Dan orang kalau dia sudah belajar tajwid, dia pasti akan memiliki iramanya sendiri tanpa harus dilatih naik turun ya. Itu sudah defaultnya begitu. Ya, jadi tidak perlu belajar lagu pun pasti akan muncul lagu yang khas dengan diri kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, tapi kalau mau belajar lagu ya nggak ada masalah ya, silahkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah tajwidnya dikuatkan dulu. Nah, jangan dibalik ya. Iramanya kuat, tajwidnya rusak ya. Padahal membaca dengan tajwid itu wajib ya. Sedang membaca dengan membaca Quran dengan lagu, dengan irama, nah ini perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram ya. Tidak ada yang sampai berpendapat sunnah. Ya, sehingga ya derajatnya berbeda. Maka tentunya harusnya prioritas kita juga berbeda. Mana yang wajib, itu yang didahulukan dibandingkan dengan yang mubah atau bahkan yang haram. Kan jadi kebalik ya prioritas kita itu. Nah, ya mungkin itu sudah jam 2. Kita akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Eh, apa ini? Oh, Jat Syukron ya, Afwan ya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah kefahaman kita kepada Al-Quran dan semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan bisa membuka hati kita agar semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi